Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani keluar dari aneka pembatas dan keterbatasan. Yesus memberi contoh untuk tidak terikat pada suatu tempat atau pada suatu kelompok tertentu. Yesus ingin melayani di tempat lain. Ia ingin dekat dengan orang lain selain di tempat yang sekarang seolah-olah dia dibutuhkan. Karena di situ ia dipuji-puji dan banyak orang mencari dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 15 Januari, pekan biasa yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Putramu telah menjadi saudara kami. Perbarilah kami dengan Roh-Mu, agar kami setia pada perjanjian-Mu. Kuatkanlah kami dalam kerapuan dan kelemahan kami, agar setia mengikuti jalan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 1 ayat 29 sampai 39. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak diperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan dengan cermat, dewasa ini banyak perkumpulan baru bermunculan. Perkumpulan itu terbentuk oleh berbagai latar belakang yang sama, misalnya profesi, alumni dari suatu sekolah atau perguruan, dari daerah atau wilayah yang sama, satu trah atau klan, cita-cita yang sama,
gaya hidup yang sama, dan lain sebagainya. Singkatnya, ada begitu banyak alasan yang mendorong orang untuk membentuk suatu perkumpulan. Hal ini pasti ada nilai dan tujuan positifnya. Akan tetapi, akan menjadi negatif ketika suatu perkumpulan itu membuat seseorang tidak mau terbuka terhadap keberadaan dan keunikan kelompok lain, atau kadang juga disebut sebagai eksklusif, karena hanya mau mementingkan kelompoknya sendiri dan mengabaikan atau bahkan menjelek-jelekan kelompok orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani keluar dari aneka pembatas dan keterbatasan. Yesus memberi contoh untuk tidak terikat pada suatu tempat atau pada suatu kelompok tertentu. Yesus ingin melayani di tempat lain. Ia ingin dekat dengan orang lain selain di tempat yang sekarang seolah-olah dia dibutuhkan. Karena di situ ia dipuji-puji dan banyak orang mencari dia. Dalam suasana seperti itu, justru Yesus mengajak para muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita semua dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan kepada siapapun, dimanapun, dan tidak pilih-pilih, tidak kepada kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu saja, namun kepada semua mereka yang membutuhkan. Mari kita layani dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mau dan mampu melayani sesama dimanapun kami dibutuhkan, supaya kerajaan-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian
keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.